Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 7 subtema 2. Kebersamaan. Bahasa Indonesia, kebersamaan di sekolah. Menceritakan isi fabel 1. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya anak-anak harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Menceritakan isi fabel 2. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Pada fabel, tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Coba anak-anak perhatikan kata sapaan dalam fabel 1. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Anak-anak perhatikan berikut bentuk-bentuk kata sapaan. 1. Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. 2. Panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. 3. Nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. 4. Nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Ya, anak-anak perhatikan kata sapaan dalam fabel 2. Kata sapaan biasanya digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Ada beragam bentuk kata sapaan, yaitu nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seseorang, serta nama pelaku atau peserta. Menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. 1. Gambar hewan yang terdapat dalam gambar. 2. Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. 3. Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. 4. Urutan cerita sesuai gambar. Menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. Ayo anak-anak perhatikan. 1. Bacalah fabel dengan seksama.
2. Catat setiap peristiwa penting yang terjadi. 3. Urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Baik, anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran matematika. Menentukan nilai pecahan. Perhatikan gambar di samping. Banyak semua penghapus ada 4 buah. Banyak penghapus berwarna abu-abu ada 1 buah. Jadi nilai pecahan yang menyatakan banyak penghapus berwarna abu-abu dibandingkan semua bola adalah 1/4. Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar, dapat kita ketahui. 1. Banyak semua siswa ada 4 orang. Banyak siswa yang memakai topi ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan semua siswa adalah 1/4. 2. Banyak siswa perempuan ada 3 orang. Banyak siswa perempuan berkacamata ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa perempuan berkacamata dibandingkan semua siswa perempuan adalah 1/3. Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Ayo anak-anak perhatikan contoh-contoh berikut. Banyak semua gelas ada 2. Banyak gelas berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah 1/2. Banyak semua kursi ada 3. Banyak kursi yang diduduki ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki dibandingkan semua kursi adalah 1/3. Banyak semua buah di piring ada 4. Banyak apel ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak apel dibandingkan semua buah di piring adalah 1/4. Membuat gambar sesuai nilai pecahan. Untuk membuat gambar yang menyatakan suatu pecahan, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Buatlah sebuah gambar utuh. 2. Bagilah menjadi beberapa bagian sama besar, sebanyak penyebut pecahan. 3. Arsirlah bagian gambar sebanyak pembilang pecahan. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Buatlah gambar yang menyatakan pecahan 1/4. Buatlah satu gambar utuh. Bagilah gambar menjadi 4 bagian sama besar. Penyebutnya 4. Arsirlah satu bagian pada gambar. Pembilangnya 1. Baik anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran PPKN. Keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra. Di sekolah ada juga murid putri. Dedi dan Jonas termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Mei dan Fitri termasuk murid putri. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Ya, anak-anak perhatikan. Di sekolah ada murid putri.
di sekolah ada juga murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Anak-anak perhatikan contoh suku bangsa di Indonesia berikut. Pulau Sumatera, suku bangsanya Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Pulau Jawa, suku bangsanya Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Pulau Kalimantan, suku bangsanya Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Pulau Sulawesi, suku bangsanya Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Pulau Papua, suku bangsanya Asmat, Dani, Koiai, Argoni, dan Mairasi. Pulau Bali dan Nusa Tenggara, suku bangsanya Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Makanan atau minuman kesukaan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut, walaupun berbeda. Kita tetap dapat saling berbagi. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pelajaran SBDP. Gerak dasar tari kupu-kupu. Anak-anak perhatikan. Bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan. Berlari-larilah kecil ke depan. Kepala menghadap ke depan, lalu menoleh kanan dan kiri. Berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Menari sesuai dengan irama lagu. Tari kupu-kupu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu. Gerakan tangan ke samping, ke atas, dan ke bawah seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Menari biasanya diiringi musik atau lagu. Anak-anak dapat menari sambil bernyanyi. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Ibu sekarang akan memberi tugas. Tugasnya yaitu, perhatikan anak-anak, tugas bahasa Indonesia. Nah, ini tugas matematika. Ini tugas PPKN. Anak-anak, semua tugas, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN, anak-anak kerjakan. Apabila sudah selesai, anak-anak WA-kan kepada Ibu Ella. Tugas dari Ibu paling telat nih, hari Jumat pukul 12. Tugas SBDP. Anak-anak perhatikan video tarian kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, Yang kemarin kupu-kupu. kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari
Tugas SBDP, anak-anak perhatikan video tarian kupu-kupu. Jangan lupa divideokan, hasilnya dikirimkan melalui WA. Anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.